Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas salah satu negara yang ada di Asia Timur, yaitu negara Jepang. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang peta Jepang. Kemudian yang kedua adalah keberadaan Jepang. Dan yang ketiga adalah letak. Yang keempat perekonomian. Dan yang kelima adalah penduduk. Pembahasan yang pertama adalah gambar peta negara Jepang. Negara Jepang itu berbentuk kepulauan sama halnya dengan negara Indonesia. 4 pulau yang terbesar di negara Jepang adalah yang pertama Hokkaido, yang kedua Honshu, yang ketiga Shikoku, dan yang keempat adalah Kyushu. Yang kedua, keberadaan negara Jepang. Jepang disebut juga dengan negara Nihonkoku maupun Nipponkoku. Nah, di sana ibu kotanya adalah ibu kota Tokyo. Bahasanya memakai bahasa Jepang. Agama mayoritas adalah Shinto dan Buddhisme, serta agama yang lainnya prosentasenya lebih kecil. Sedangkan kepala negaranya adalah kaisar, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri, dan mata uangnya adalah uang yen. Simbol atau ikon negara Jepang itu banyak. Di antaranya yang pertama adalah Gunung Fuji. Gunung Fuji ini merupakan gunung yang tertinggi di negara Jepang. Yang kedua adalah bunga sakura yang terkenal keindahannya pada saat mekar. Dan yang ketiga adalah Menara Tokyo. Yang ketiga, pembahasan kita adalah letak. Letak negara Jepang ada di bagian barat Laut Samudra Pasifik. Di bagian barat itu berbatasan dengan negara Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sedangkan untuk bagian utara itu berbatasan dengan Laut Okhotsk. Yang bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Negara Jepang merupakan negara yang termasuk dalam daerah yang sering mengalami bencana gempa bumi, baik vulkanik maupun tektonik. Mengapa demikian? Karena negara Jepang terletak pada daerah bagian cincin api Pasifik atau yang disebutnya dengan Ring of Fire Pasifik. Yang keempat, perekonomian negara Jepang. Perekonomian negara Jepang itu didukung oleh faktor industri. Hasil-hasil industri diantaranya adalah mobil, handphone atau ponsel, motor, robot-robot, dan juga mesin cetak. Dan masih banyak lagi hasil-hasil yang lainnya. Faktor-faktor kemajuan negara Jepang di bidang industri. Semuanya itu didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagaimana? Yang berkualitas. Yang kedua, etos kerja mereka cukup tinggi. Yang ketiga, mereka mempunyai modal yang cukup besar. Dan yang terakhir itu adalah mereka berani untuk melaksanakan politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan yang digunakan untuk menjual produksi-produksi Jepang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah. Sumber daya alam Jepang itu kebalikan daripada sumber daya manusia Jepang. Sumber daya alam Jepang kurang memadai atau mencukupi kebutuhan industri. Karenanya, kemudian Jepang melakukan impor barang-barang dari negara lain. Di antaranya itu dari Indonesia. Apa yang diimpor oleh negara Jepang? Ini adalah logam maupun kayu. Sedangkan dari Amerika Serikat itu contohnya adalah gandum, sorghum maupun kedelai. Pembahasan kita yang terakhir adalah masalah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang itu sangat kecil, yaitu 0,1%.
sehingga menggambarkan banyak usia tua dibandingkan usia muda. Dan ini pun kalau kita gambarkan dalam bentuk piramida, maka masuk ke dalam piramida konstruktif. Mengapa penduduk Jepang itu harapan hidupnya lebih panjang? Ini dikarenakan karena kesehatan yang lebih baik dan juga mereka bisa menjaga pola makan yang sehat. Demikian pembahasan negara Jepang. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.